Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aning Puspitaningrum dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam akan sedikit menjelaskan tentang fenomena COVID-19 di Indonesia. Virus corona atau COVID-19 ini ditemukan pertama kali di negara Tiongkok dan menyebar ke seluruh dunia hanya membutuhkan waktu 1 bulan saja. Virus ini dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Penyebaran dan penularan virus COVID-19 atau corona ini biasanya dikarenakan adanya kontak langsung kita dengan si penderita. Bisa juga dikarenakan kita menyentuh benda yang sudah terinfeksi virus tersebut dan kita tidak mencuci tangan kita. Virus tersebut akan masuk melalui saluran pernafasan dan bergerak terus menuju sasarannya, yaitu paru-paru. Berikut merupakan gejala-gejala virus corona: sakit tenggorokan, sakit kepala, hidung beringus, bersin, batuk, demam, dan kelelahan. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Melonjaknya kasus harian positif COVID-19 disusul pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali merupakan alarm serius yang harus disikapi semua pihak. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat harus bersiap hidup bersama virus COVID-19 atau corona. Indonesia sedang berduka. Setiap hari ada saja berita sedih yang mengabarkan saudara, teman, kerabat, ataupun tetangga yang jatuh sakit atau meninggal setelah berjuang melawan virus corona. Warga yang tinggal di dekat jalan besar setiap hari bahkan menyaksikan intensitas ambulans yang lebih sering lewat, yang frekuensinya tidak hanya sekali, kadang meningkat sampai 2-3 kali sehari. Virus corona menyerang tidak pandang bulu dan semakin hari semakin dekat saja dengan kita. Gelombang kedua pandemi COVID-19 benar-benar dahsyat. Jumlah kasus baru per hari di Indonesia semakin bertambah. Pada hari ini, tanggal 12 Juli 2021, terdapat penambahan pasien positif sebanyak 40.427 orang dan sembuh 34.754 orang dan pasien meninggal 891 orang. Beragam kebijakan ekonomi telah ditetapkan pemerintah untuk menahan dampak negatif COVID-19 sepanjang 2020. Tahun 2021 ini strategi pemulihan ekonomi nasional tetap dilanjutkan agar roda ekonomi nasional pulih kembali. Pertumbuhan ekonomi yang memperburuk sepanjang 2020 tak terlepas dari daya beli masyarakat yang tergerus selama pandemi. Padahal, konsumsi rumah tangga selama ini menjadi tumbuhan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada 2019, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 57% pada pertumbuhan ekonomi. Sepanjang 2020, pandemi membuat jutaan pekerja harus kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Kebijakan PPKM untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang terdampak pada penurunan permintaan domestik. Daya beli masyarakat turun, terutama karena berkurangnya penghasilan, di samping karena terbatasnya aktivitas. Di tengah semua ketidakpastian, masyarakat terutama golongan menengah ke atas mengerem pembelian barang-barang yang dianggap tidak pokok. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Menurutnya, berbagai aktivitas ini berdampak pada sosial ekonomi masyarakat, terkhususnya masyarakat yang rentan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. The Semeru Research Institute sebagai lembaga penelitian yang fokus
terus mengkaji isu-isu sosial ekonomi, berinisiatif melakukan beberapa kegiatan penelitian di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebijakan terkait dengan pandemi COVID-19, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.